Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi, selamat datang di channel pembelajaran interaktif ekonomi. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari materi kelas 11, yaitu tentang APBN dan APBD. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pengertian APBN, fungsi APBN, tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran negara. Pengertian APBN. Apa sih itu APBN? Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR, yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN juga bisa diartikan yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang membuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Jadi kalau kita bicara tentang APBN, itu adalah kata kuncinya yaitu adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Pembahasan berikutnya yaitu tentang fungsi APBN. Jadi fungsi APBN itu ada 3. Yang pertama ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan yang ketiga fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi, pemerintah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Jadi dari pendapatan yang sudah diterima negara itu nanti akan disalurkan ke pos-pos yang telah ditetapkan. Apakah besarannya sama setiap posnya? Tentunya tidak. Disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, apabila saat ini pemerintah menganggap faktor manusia dianggap sebagai sumber daya yang strategis, maka alokasi anggaran untuk sumber daya manusia melalui pendidikan diperbanyak, yaitu sebesar 20%. Yang kedua, fungsi distribusi. Dalam menjalankan fungsi distribusinya ini, pemerintah mengatur keseimbangan anggaran pendapatan antar wilayah dan antar kelompok agar dapat menghasilkan keadilan. Contoh, mereka yang kaya dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi diwajibkan untuk membayar pajak lebih banyak daripada yang berkecukupan. Untuk mereka yang miskin tidak perlu membayar pajak, bahkan diberi uang oleh negara dalam bentuk BLT atau BKH. Atau dalam bisa bentuk untuk bantuan masyarakat miskin, subsidi listrik, atau harga BBM murah. Dan bagi mahasiswa yang tidak mampu diberikan beasiswa bidik misi. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Dalam fungsi stabilisasi ini, anggaran pemerintah akan dijadikan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Contoh, dampak COVID-19 menyebabkan perekonomian turun. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah dapat menggunakan anggaran APBN sebagai fungsi stabilisasi untuk memulihkan perekonomian, yaitu dengan cara apa? Memberikan stimulus dengan menurunkan pajak atau membagikan BLT bagi masyarakat agar daya beli masyarakat semakin meningkat. Masuk ke tujuan APBN. Tujuan APBN sendiri yang pertama ada sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan pemerintahan. Kedua, pemerintah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. APBN dapat menghindari kesalahan, pemborosan, penyelewengan yang merugikan dalam pemerintahan. Tujuan APBN yang paling penting yaitu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat bisa mengurangi kesenjangan sosial karena kemiskinan juga akan berkurang sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Itu adalah tujuan dari APBN. Pembahasan berikutnya yaitu tentang sumber-sumber penerimaan negara.
Untuk sumber penerimaan negara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penerimaan dalam negeri, yang kedua ada hibah. Untuk penerimaan dalam negeri itu sumbernya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau biasa disingkat PNBP. Untuk penerimaan pajak itu sumbernya dari berbagai macam pungutan pajak. Yang pertama ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan ketika terjadi transaksi jual beli barang konsumsi. Contohnya misalkan kalau kita berbelanja di mall atau supermarket, itu ketika kita membayar, itu biasanya harganya akan lebih tinggi daripada harga yang tertera di rak barang. Kenapa kok bisa ada selisih? Itu karena barang kita terkena pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan. Jadi setiap warga masyarakat Indonesia yang mempunyai tanah dan bangunan itu wajib setiap tahunnya membayar pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak yang dibebankan pada penghasilan baik perorangan maupun perusahaan. Jadi ketika ada orang yang sudah bekerja dan memperoleh penghasilan, ketika penghasilannya itu sudah melebihi ketentuan perpajakan, otomatis dia wajib membayar pajak. Yang keempat ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, yaitu pajak yang dikenakan ketika terjadi jual beli atas tanah dan bangunan. Jadi ketika kita membeli tanah atau membeli bangunan itu pasti nanti akan kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biasanya yang membayar BPHTB ini adalah pembelinya. Yang keempat ada bea cukai atau kita sering mendengar istilahnya pita cukai. Itu pajak yang dikenakan terhadap barang tertentu yang dianggap peredarannya perlu diawasi. Contohnya misalkan rokok, itu kan perlu pengawasan. Terus ada lagi minuman beralkohol, itu juga kena bea cukai. Yang keenam, sumber penerimaan pajak berasal dari perdagangan internasional, yaitu ekspor impor. Ketika perdagangan itu ekspor impor, otomatis itu akan dikenakan pajak. Jadi ini adalah sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari pungutan pajak. Sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak, itu sumbernya yang pertama dari migas, sumber daya alam. Ini adalah termasuk penerimaan negara bukan pajak dari penjualan migas. Selanjutnya ada non-migas, yaitu berkaitan dengan pertambangan. Biasa contohnya adalah batu bara. Itu adalah sumber penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga ada Badan Layanan Umum, BLU. Jadi BLU ini termasuk juga sumber penerimaan negara bukan pajak, yaitu labanya. Yaitu bisa rumah sakit atau universitas. Yang keempat, sumber penerimaan negara bukan pajak yaitu adalah laba BUMN. Jadi BUMN yang terdiri dari banyak perusahaan ini itu adalah salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak. Jadi ini adalah sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari bukan pajak. Selain penerimaan dalam negeri, sumber penerimaan negara yaitu berasal dari hibah. Apa itu hibah? Hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan swasta luar negeri baik berupa uang, barang, dan jasa. Jadi hibah ini juga bisa menjadi sumber penerimaan negara. Setelah kita membahas sumber-sumber penerimaan negara, kita akan membahas jenis-jenis pengeluarannya. Pengeluaran negara sendiri itu nanti dibagi menjadi dua. Ada belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Untuk belanja pemerintah pusat, itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengeluaran rutin. Apa itu pengeluaran rutin? Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Contohnya apa? Contohnya gaji PNS, belanja barang untuk kebutuhan penyelenggaraan negara. Ada lagi contohnya subsidi. Subsidi juga termasuk pengeluaran rutin.
Ada juga untuk cicilan hutang. Ini adalah contoh-contoh pengeluaran rutin pemerintah pusat. Yang kedua adalah pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan yaitu adalah pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun tetapi bersifat temporer. Contohnya apa? Contohnya proyek jalan tol atau pembiayaan rupiah. Jadi ini adalah jenis-jenis pengeluaran belanja pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu adalah belanja pemerintah daerah. Untuk belanja pemerintah daerah yang pertama itu ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk dana perimbangan sendiri itu terdiri dari yang pertama ada dana perimbangan, yaitu adalah bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, ada dana alokasi umum atau DAU, yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas arahan pemerintah pusat. Yang ketiga ada dana alokasi khusus, yaitu bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran dengan ketetapan pemerintah pusat. Jadi ini adalah contoh-contoh dari dana perimbangan. Selanjutnya adalah dana otonomi khusus atau penyeimbang, yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Contohnya Papua dan daerah istimewa Yogyakarta. Itu adalah daerah-daerah yang secara undang-undang merupakan daerah otonomi khusus. Demikianlah pembahasan video kita pada pertemuan kali ini. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di like. Bila ada pertanyaan, kritik, saran, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.